Hai pejuang PTN, balik lagi nih di YouTube Volta Indonesia. Sebelumnya kenalin, nama saya Ima. Sekarang ini saya adalah salah satu mentor di Volta Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing-sharing nih mengenai rekomendasi jurusan yang cocok buat kamu yang masih introvert atau extrovert. Disimak ya. Oke, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu extrovert dan introvert? Jadi saya bantu bahas ya. Jadi extrovert itu adalah pribadi yang cenderung terbuka ya, menikmati ruang bebas dan senang gitu berinteraksi dengan banyak orang. Berbeda dengan si introvert nih, introvert itu lebih menutup diri dan lebih nggak betah berlama-lama berada di suatu kerumunan. Jadi gitu ya teman-teman. Ada salahnya nih kalau teman-teman mau mempertimbangkan jurusan-jurusan yang akan kalian pilih terkait dengan kepribadian teman-teman, minat, dan bakat yang kalian miliki. Oke, kali ini saya mau merekomendasikan 5 jurusan bagi kamu yang extrovert. Jadi ada 5 jurusan ya yang akan saya rekomendasikan. Di antaranya adalah ilmu komunikasi, ilmu hukum, broadcasting, public relation, dan hubungan internasional. Oke, yang pertama adalah ilmu komunikasi ya. Dari nama jurusannya udah kelihatan ya bahwa jurusan ini cocok banget buat kamu yang extrovert, dimana pada jurusan ini kalian akan mempelajari berbagai komunikasi di berbagai platform gitu ya, mulai dari media sosial mungkin atau jurnalistik dan sebagainya gitu. Jadi otomatis jurusan ini sangat cocok bagi kamu yang extrovert. Oke, yang kedua ada ilmu hukum ya. Jadi di jurusan ilmu hukum ini kalian akan mempelajari seluk-beluk dunia hukum ya, seperti asas-asas, pasal-pasal hingga kedudukan hukum di masyarakat. Jadi jurusan ini cocok banget nih buat kamu yang extrovert karena kalian kan akan terjun ke lapangan ya dan berinteraksi dengan banyak orang untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum yang ada. Oke, selanjutnya ada jurusan public relation. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu jurusan public relation, jadi di jurusan ini kalian akan mempelajari bagaimana nih cara berkomunikasi dan menjaga suatu reputasi atau citra positif pada suatu organisasi. Di jurusan ini juga kalian akan mempelajari cara keterampilan kalian untuk berkomunikasi dalam menghubungkan suatu organisasi dan organisasi yang lainnya. Dan di sini juga kalian akan mengasah dan tentunya terus bisa meningkatkan keterampilan komunikasi kalian dalam berbagai platform seperti sosial media maupun jurnalisme dan sebagainya. Selanjutnya ada jurusan broadcasting ya. Jadi di jurusan broadcasting ini mahasiswa akan dilatih dan diajarkan ya tentang bagaimana sih kita bisa mengemasi suatu program siaran seperti di televisi ataupun radio dan berbagai media lainnya. Dan di jurusan ini juga kita akan mengetahui nih bagaimana suatu program acara itu bisa terbentuk gitu ya, bisa terjadi mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Jadi jurusan ini tentunya cocok banget nih buat kamu yang extrovert karena tentunya di jurusan ini juga kalian akan berinteraksi dengan banyak orang, bekerja sama dengan tim gitu ya, dimana hal-hal tersebut akan lebih mudah dilakukan oleh kepribadian extrovert. Rekomendasi jurusan bagi extrovert yang terakhir adalah hubungan internasional. Jadi di jurusan ini kalian bisa terhantar menjadi seorang diplomat ya, dimana kalian nanti akan berkomunikasi tentunya dengan banyak orang, tidak hanya di dalam negeri tapi juga orang-orang luar negeri gitu. Jadi ya jurusan ini sangat cocok nih buat kalian yang extrovert dan menyukai untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Oke, tadi kita udah bahas sedikit ya tentang extrovert dan introvert.
Pernah nggak sih kamu itu merasa lebih tenang dan nyaman ketika sedang sendiri, sehingga bisa lebih fokus dan berkonsentrasi secara penuh? Bisa jadi kamu memiliki kepribadian introvert nih. Nah, kali ini aku akan kembali merekomendasikan 5 jurusan buat kamu yang introvert. Di antaranya ada jurusan sastra, desain grafis, ilmu perpustakaan, akuntansi, dan farmasi. Kita mulai dari jurusan sastra dulu ya. Nah, jadi jurusan sastra ini kan lebih identik dengan yang namanya membaca dan menulis ya. Sehingga kamu itu perlu banget yang namanya ketenangan sehingga kamu bisa berfokus untuk menjalankan ide dan imajinasi kamu. Maka dari itu, jurusan ini cocok banget nih buat kamu yang introvert. Oke, selanjutnya ada jurusan desain grafis ya. Jadi di jurusan ini kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputermu untuk menghasilkan karya gitu ya. Meskipun begitu kamu tetap perlu untuk berinteraksi dengan klien. Tapi tenang aja, hal tersebut nggak akan selalu terjadi, nggak akan banyak terjadi, karena semua orang pasti memahami kok bahwa kamu itu perlu konsentrasi untuk menghasilkan sebuah karya. Selanjutnya ada ilmu perpustakaan. Nah, buat kamu yang rapi dan teliti, cocok banget nih untuk mempertimbangkan jurusan ilmu perpustakaan ini, karena nantinya di jurusan ini kamu akan mempelajari bagaimana menyimpan dan mengumpulkan data secara teliti. Lulusan dari jurusan ini juga akan berkarir di bidang kepustakaan dan pengarsipan, sehingga perlu banget nih untuk berkonsentrasi, teliti, serta fokus yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan. Nah, kamu dengan kepribadian introvert akan lebih mudah nih dalam melakukan pekerjaan ini nantinya. Oke, yang keempat ada jurusan akuntansi. Kalau kamu jago ngitung dan teliti orangnya, jurusan akuntansi ini bisa banget kamu pertimbangkan karena di jurusan ini akan sangat erat dengan kedua hal tersebut. Jurusan akuntansi juga akan memerlukan kepribadian yang tidak banyak bicara, tapi jago ngitung dan teliti. Cocok banget buat kamu yang introvert. Oke, berikutnya yang terakhir ada jurusan farmasi. Di jurusan ini kalian akan mempelajari bagaimana meracik formula dan menganalisis obat-obatan. Tapi tentunya kamu harus banyak-banyak baca buku nih untuk memantapkan pengetahuan kamu. Di jurusan ini juga kalian akan lebih banyak beraktivitas di laboratorium daripada di luar gitu ya. Tapi kamu harus teliti dan punya ketekunan yang tinggi karena jurusan ini akan berkarir di bidang kesehatan. Gimana nih teman-teman? Kalian udah punya gambaran belum mau masuk jurusan mana? Tapi ingat ya, jurusan-jurusan yang tadi saya sebutkan itu hanya sekedar rekomendasi, dimana masih ada banyak sekali jurusan yang bisa kalian pilih buat kamu yang extrovert maupun introvert. Selain mengedepankan kepribadian, kalian juga harus mempertimbangkan nih minat, bakat, dan keterampilan yang kalian miliki agar nantinya kalian tidak salah jurusan. Nah, buat kamu yang masih bingung mau masuk jurusan apa, yuk gabung segera di Bimbel Volta Indonesia untuk mempersiapkan masuk ke kampus PTN impianmu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.